Kita lanjut ya. Jadi jare yang namanya kucing siang itu asalnya dari siang. Harimau campo asalnya dari campo. Kambing hutan Kamboja. Anjir mualim, Persia juga jarak tabalik ya. Ya, tabalik ya. Jadi sehubungan dia itu kedudukan atau jabatan pengawal sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dari zaman Dapun Tahiyang itu keturunannya, dia keturunan dari pengawal-pengawal itu. Jadi pengawal waktu zaman Dapun Tahiyang itu sabatunya ada dua balai, ya ada dua balai. Ya. Sejak sekitar bertamu di Gunung Merapi di zaman purba, sekurangnya di abad pertama. Setelah itu baru timbul kerajaan Melayu di Sumatera Barat, ya. Pemberitahuan tentang kehadiran nenek moyang Dapun Tahiyang, tak apa-apa, banyak orang menganggap dari Tambo, tapi perlu dipahami secara mana Tambo itu apa, kan? Iko dibuktikan, ya. Dipublikasikan, bahkan bukti langsung dipublikasikan. Kalau zaman kini langsung di-share ke medsos, ya. Dalam prasasti Kedukan Bukit. Bahkan prasasti itu selalu ditemuan di sungai di Batugana. Sebab sungai itu transportasi jalan lalu kurang, betul kan? Di gunung kan ada batu. Dia nggak sampai lalu galang kurang, itu lalu sampai lalu galang jihin kan? Kalau di gunung, nggak bisa baju. Lalu galang kurang itu kan sungai sampai ke Muaro Jambi dari Kampak. Nah, jadi buktinya di situ Kedukan Bukit ala populer itu orang Minangkabau. Nah, tahun 683 Masehi isinya takai jo keberangkatan Dapun Tahiyang dengan bala tentaranya dari Gunung Merapi melalui Muaro Kampang atau Minang Tamban ke Pulau Punjung, Sungai Dare dari Gunung Merapi. Berarti Dapun Tahiyang kapan dulu? Gunung Merapi dulu. Di prasasti sebutnya itu, artinya itu. Ya. Nah, sejarawan gini kan agak aneh. Nah. Baru ke Sungai Dare. Untuk mendirikan sebuah kerajaan, Guno memenuhi niat. Jadi di situ. Waktu merantau ke Sungai Dare, ke Pulau Punjung, itu khusus niat suci menyebarkan agama Buddha. Sampai Pak. Kalau di Siko, Manaroko cari sampai di Pariangan menyebar ke Pulau Punjung itu misi agama. Kenapa di sana? Karena di prasasti itu disabuian merupakan perjalanan suci yang ditulis dikatakan dalam bahasa Melayu kuno pada prasasti tersebut dengan perkataan Manalap Sidayatra. Ada tulisan Manayap Sidayatra. Iko nie persyaratan mendirikan kerajaan dengan memperhitungkan faktor strategi militer, politik dan ekonomi ibaratnya di sana. Di Pulau Punjung. Ya, kalau di Minangkabau daerah sulit masuk. Banyak alam natap kurung. Ya. Kedudukan kerajaan itu tidak bertentangan jo kehendak kepercayaan agama. Ya. Indah dari agamanya, karena di tepi Batanghari ditentukan sebuah tempat untuk memenuhi persyaratan pemujaan mengadakan persembahan kepada dewata di Pulau Punjung. Tempat itu sebuah pulau dialiri sungai besar yang merupakan dua pertemuan, dapat pula dinamakan Minanga Tambwa atau Minanga Kadwa. Akhirnya pulau tempat persembayan Dapun Tahiyang itu menghadapnya harus agak jauh dari Gunung Merapi. Gunung mengganti Mahameru dari asalnya Himalaya. Ya, bisanya hanya di Pulau Punjung.
Nah, maka di situ di kerajaan dinamakan Pulau Punjung. Arti Pulau Punjung, puja. Ya. Nah. Sedangkan kerajaan Amerika disebut dengan Mianga Kabwa. Mianga Kabwa. Kalau di Pulau Punjung namanya Mianga Kabwa. Nang kini lama nurun namanya apa? Bukan Minangkabau, Damas Raya. Apa? Damas Raya. Damas Raya. Ya, jadi kalau orang Damas Raya tahu itu kalau turunan raja. Namo asli kerajaannya tidak Damas Raya awalnya. Apa? Mianga Kabwa. Orang Minang menyebutnya Minangkabau. Ya. Baik itu ikhwan faktanya. Ya, jadi kerajaan yang ada keratonnya ada di Pulau Punjung. Nah ya, dia datang ke sini cari tempat bermasyarakat adalah di Priangan. Makanya tidak ada kerajaannya karena syarat untuk jadi kerajaan tidak boleh dekat dengan Gunung Merapi. Duduk Pak. Ikon tahu namanya. Ya, maka di sana ada ritus-ritus. Ya, begitu faktanya. Minangkabau secara resmi sebagai sebuah kerajaan pertama dinyatakan terbentuk kedudukannya di Pulau Punjung. Nah, sudah itu pindahnya di Pariangan, baru pindah. Apa ceritanya? Di Pariangan itulah berkembang keberadaan suku Minang. Jadi ada dua. Ya. Sama saya. Di sini kok berkembang juga kan tinggal tuh nggak seluruhnya merantau dan itu khusus misi agama. Nah, hakikatnya kebudayaan Minangkabau tumbuh sebetulnya di Pariangan Pak, bukan di Pulau Punjung. Pulau Punjung hanya tempat sebetulnya, ya bukan Pulau Punjung. Nah, dan bukan pula daerah sekitar Sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Itu tempat pengorbanan Morotakus. Nah, sampai ya. Itu tempat pengorbanan. Bila orang mengatakan Tambun Minangkabau itu isinya dongeng, kalau dia ada itu hak mereka. Orang menyebut Tambun itu dongeng kan isinya. 2% saja faktanya. 90% mitologi. Kita yang mesti garis bawahnya mitologi. Ya. Walaupun di ada seorang tidak sependapat, tak balik Pak. Nah, namanya dongeng merupakan cerita kosong kan? Ya. Akan tetapi jika dikatakan Tambun Minangkabau itu mitologis, hal itu beralasan. Ya, kalau dongeng penuh tidak mitologi, salah kaprah. Kalau mitologis bisa, ya, karena masih berada dalam lingkungan ilmu mitologis. Ada disiplin ilmu mitologi, setuju? Ya, yaitu terdapat kata logi, ya. Hanya saja pembuktian mitologi, ya, berdasarkan keyakinan. Duduk Pak, sama jola, agama. Ya, surga neraka ada nggak? Itu harus mitologi. Keyakinan, duduk Pak. Ya, keyakinan yang dapat dipahami oleh mereka yang ahli pula dalam bidang ilmu mitologi. Ya, ilmu tentang mitos memang dewasa ini sudah ditinggalkan. Nanti disebutnya mitos itu orang umum kan ditinggalkan sekarang. Apa sebab? Kenapa ditinggalkan? Secara akademis nggak ada itu mitos. Ingat mitos itu bukan bohong. Pahami itu mitologi. Jadi kalau kita mau mitos yakini aja. Tapi hati-hati kalau mitos salah, maka kita kena syirik. Duduk ya. Mitos dewasa ini ditinggalkan karena apa? Karena banyak objeknya bukan material. Nah itu yang salah. Mitos itu objeknya ya bukan material, melainkan spiritual. Duduk Pak. Ya. Urang zaman kini pun lawak apa ada. Nah
baru gitu. Bisa jadi profesor atau enggak? Lucunya Pak, baru yakin kalau ada objek material itu dohir. Sepakat. Apa-apa yakin percaya kalau ada bukti material dohir. Gunungnya, kok peninggalannya Majapahit kan itu. Sampai kini kan Majapahit gajah-gajah. Sampai aslinya 5 karena mencari bukti material. Kamu tidak? Nah, itu kan lawak dia loh. Lucu kalau dia. Orang zaman kini nan pintar-pintar itu baru yakin kalau ada objek dohir atau material. Enggak bohong kan? Betul kan? Nah, padahal adanya material itu dari apa Pak? Metafisik. Jangan bohong. Material itu adanya dari metafisik. Nah, sifatnya spiritual metafisik. Setuju Pak? Jadi memahami spiritual ini jelas sebagai seorang muslim harus apa Pak? Tidak boleh taklid. Terkorelasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Setuju Pak? Jadi kalau Bapak berbicara mitos, Al-Quran mendekatinya ada, maka bapak-bapak harus meyakini saja. Sampai Pak? Karena tidak diyakini dosa. Itu mitologi. Ini sedikit akademis ya, memahami wawasan kita. Ya, yang antum bahas ini kan di-share nih. Insya Allah nggak ada yang berani debat. Debatnya kan lucu. Pintar kalau dia percaya, kan namanya pintar, baru percaya kalau ada objek material. Padahal material itu ada karena ada objek metafisik. Metafisik itu wilayahnya spiritual. Spiritual mengkajinya harus dengan keyakinan. Keyakinan yang benar harus berkorelasi kepada Quran dan Sunnah. Setuju? Setuju kan tuh? Betul kan? Bapak saya boleh. Metafisik kan? Kira-kira begitu. Metafisik itulah spiritual. Memahami jelas kalau seorang muslim harus terkorelasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Artinya, antum mengaji mitologi harus ada korelasi di Al-Quran. Setuju Pak? Ada korelasinya. 2 surat, 3 ayat untuk Tambo Minang. Makanya pede loh. Menerangannya pede, iya kan? Supaya jangan ada perdebatan di intelektual dan akademis. Sekarang kan enggak. Mbak Anu, Sultan Anu, Profesor Anu, Minang itu asalnya dari Sungai Siak, Ujung Marang, dari dari itu, dari ini. Karena asal itu enggak ada katanya. Asli orang Minang itu baca kata ini Pak. Baca muda. Majapahit sini masih kota-kota. Kenapa? Karena tidak ada korelasi Al-Quran. Sekali ada korelasi Al-Quran. Dalilnya tidak berdasarkan contoh sunnah, tidak ahli hadis. Dia menyontoh akal, asbab, ngekiro-kiro, sahabat itu ternyata ada di Indonesia. Berarti Nabi Sulaiman ada di Indonesia. Pusing. Itu nyasar. Dikorelasi Al-Quran tapi nyasar karena tidak pakai kurikulum apa yang ditentukan oleh firman. Duduk Pak, hati-hati bawa ilmu ya. Kalau bapak menyebut Tambo itu dongeng mucikwi. Karena bapak memahami membutuhkan objek material. Tidak. Tambo itu mitologi. Bapak-bapak harus meyakininya secara keyakinan. Kalau ada korelasi dengan Al-Quran, setuju? Setuju ya? Itu hadis. Apapun itu klinik, nyegik, jadi buaya ke, jadi harimau ke, kalau ada korelasi di Al-Quran, betul bisa berubah. Setuju? Ternyata ada di sini benar-benar. Contoh, bapak bisa berubah betul? Bisa. Kapan? Kalau bapak sudah ada
kutub. Setuju? Ada di Quran kan? Hadis. Makanya Syekh Burhanuddin menyebut di situ. Sumpah itu yang diikat Quran. Setuju? Harus terkorelasi Al-Quran dan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Harus terkorelasi. Jadi tanya sampai saat ini Iwan khusus orang awak Minangkabau masih ragu di kampung. Pertanyaan. Kita bahas lagi. Ya, kita goyang dulu. Jadi abang tidak ingin takut ya, karena ada faktor yang stop. Kalau ada korelasi Al-Quran, yakini saja. Nah, itu jangan aman sebetulnya. Ya, jin adalah buktinya mana, bentuknya gimana, pernah melihat antum? Kan ada yang ngomong gitu ya, buktinya mana, bentuknya gimana, ujungnya antum pernah lihat. Padahal kita harus yakin kan? Iya. Bacaan dong. Korelasi ya. Asal usul alam semesta dari mana? Siang dan malam. Asalnya dari material dong. Salah nggak? Usulnya alam semesta asal masalah dari material salah. Berarti asal usul Allah yang tidak terjangkau oleh akal dari material juga. Berarti sama dengan makhluk. Masuk akal? Enggak. Nah, asal usul alam semesta terpasti diawal, diadokan, ada kan? Asal dari material juga enggak. Kuciptakan dari ketiadaan Al-Quran. Metafisik, ya. Jangan ingat ya. Kalau memahami metodologi itu secara zahir enak kan, ya. Karena kita selalu membuktikan sesuatu itu kuat asbab. Kalau ingin paham, pahami sifat 20. Pahami sifat 20 dalam konsep kajian kejadian asal usul material, asal usul makhluk. Ada di sifat 20. Dalam suraian banyak yang kaji orang-orang ahli ya. Walaupun demikian setiap orang tentu mempunyai alat ukur. Masing-masing punya alat ukur dan penilaian suatu kebenaran. Silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apakah sesuatu yang dimilikinya ditetapkan secara objektif? Misalnya ilmu sejarah dengan segala benda-benda sebagai bukti yang objektif dan menurut mereka benar, sudah barang tentu mitologi harus juga mempunyai bukti-bukti yang objektif. Setuju Pak? Ya. Apa bukti objektif mitologi? Tambok. Tapi juga tidak dengan material. Kita berpikir intelektual logika dulu ya. Betul kan? Mitologi harus juga mempunyai bukti-bukti objektif. Syaratnya satu, bagi yang mampu melihatnya. Siapa yang mampu melihatnya? Quran menyebutkan orang yang memiliki sultan karamah, ayatnya pada manusia. Umumnya orang yang diberi karuan rata-rata para wali. Setuju Pak? Makanya saya Burhanuddin curah mitologi menjadi sifat 20 dan disebut kaji tubuh, mengkaji ke alam. Sepakat? Karena dia meyakini Tambo Minang itu benar. Kenapa dia bisa membenarkannya? Karena dia bisa melihatnya secara spiritual. Artinya saya Burhanuddin wali. Setuju Pak? Wali. Dari sini aja kita bisa bahas.
beliau itu bukan hanya sebagai penyebar agama Islam, berarti dia itu wali, karena dia tidak dapat ajaran ini pada Syekh Abdul. Di Syekh Abdul belajar Islam murni Pak, Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Tipe risikonya menciptakan kaji tubuh, membahas masalahnya alam dan terkait dengan kaji tubuh martabat 7, ya. Berarti beliau itu sudah bisa membaca alam, membaca garah, membaca garis. Itu jawabannya sebenarnya. Ya, jadi kalau ditanya siapa bisa mencuri bukti daripada mitologi yang secara objektif adalah saya bukan lebih jawabannya. Nah, sayangnya orang belakang dan haji itu kapan tahu ngobrol, mikir lebih lah, tahu lah. Yakini saja, alhamdulillah kalau itu kita saja, bersyukur lah. Bisa dikatakan bukti-bukti sejarah dapat diamati oleh mata lahir, dulu bisa, tapi beresiko salah kalau murni hanya mengandalkan mata lahir. Percaya nggak? Ya, keris di sini ada. Keris itu asli dari Jawa, karena buktinya keris banyak orang empu dari Jawa. Ternyata di Singapura ada keris. Di Malaysia ada keris, ya. Di Turki ada keris Pak. Ayo, nggak bisa bukti sejarah murni memahami dalam konteks kayak begini. Ya. Jadi pertanyaan dong, apa-apa kalau terbukti, kalau murni hanya menarikkan material, Islam tidak ada. Salah, sepakat tidak? Berarti Bapak hanya mengatakan duit. Karena akal, asbab, otak kita, pikiran kita terbatas, bro. Sepakat? Kalau ini dijabarkan secara bukti materi, maka kalau dilempar ke akademis, selalu timbul perdebatan. Sampai sekarang, kenapa timbul perdebatan asal-usul Minang? Coba jawab. Kenapa? Tidak percaya kamu 2%, 98% mitos-mitos sendiri sebetulnya yang paling benar. Duduk Pak. Aduh sekarang tinggi itu turunin aja langsung sasaran. Tapi nggak ada dasar kan? Yang aku sampaikan ini ada dasarnya. Bukan tambo itu ternyata lebih benar daripada bukti material. Iya kan? Nah. Contohnya, muatin lagi ya sedikit ya. Oke, gimana? Kita kuatin dikit lagi. Pelangi dapat dilihat oleh mata lahir. Bisa. Sinar aurelnya bisa dilihat oleh mata lahir. Enggak. Hanya bisa dilihat dengan mata batin. Mikroskop bisa, Pak. Teleskop bisa. Ada sinar aurel. Itu diakui oleh ilmu mitologi. Jumlahnya berapa ribuan. Yang warna itu tidak bisa dijangkau oleh mata lahir, hanya bisa dijangkau oleh mata batin. Setuju? Gimana cara melihat itu? Laki-laki ini dulu. Itu Pak. Betul. Tapi caranya Pak, jangan menggunakan toga. Hapus yang itu Pak kan? Hanya itu kan apa saja? Jangan menggunakan atau gunung raso. Baca dulu lah. Dulu metode gunung raso itu tidak ada kan? Anggap balik ke agama. Sepakat Pak. Maka hati-hati ke lapangan ke sasaran nyewa tabajo. Betul Pak. Itu hebat benar gunung raso. Maka dipakai dulu sebelum makanya, oke Pak. Kalau perlu datang doang menuju Ambon lagi. Lebih sesuai itu. Nggak bisa datang doang Ambon sudah mengaji. Ajaran itu, kan langsung di situ. Hasilnya itu alam. Kenapa? Tinggal di situ. Iya. Nggak percaya, aduh, anda sampai
orang Minang itu sakit bro. Membana dia bro. Batijak orang Minang dulu mengucapkan mantra. Apa mande bunyi, ada ninjin, mamijak bunyi, izin nan adohak adalah iman dia bunyi. Walaupun itu menentukan kehendak Allah. Betul? Itu mantra sasaran. Jadi wasilahnya awal kan mempunyai amanah, yang mempunyai amanah saja. Mande bumi bisa aku itu sasaran. Kalau sini dulu, iya. Nah, kira-kira begitu hasilnya. Nah, kita bahas dulu. Bukti sejarah itu dapat diamati Jumato. Sedangkan ideologi hanya dapat diawasi oleh mata batin. Contohnya seperti ini, pelangi dapat dilihat oleh mata lahir, sedangkan sinar aura hanya dilihat oleh mata batin. Kadang-kadang sulit juga, Pak. Demikian juga bakteri. Nenek-nenek kan, kecil-kecil kan. Nah, dapat dilihat oleh mata lahir melalui mikroskop. Ya, betul kan? Nah, akan tetapi katanya tinggal perlu kane Pak, nunggu orang bisa nih dia aja mikroskop, matanya dia Pak. Ayo, bawa kemana? Jual alat canggih bisa. HP saya merah-merah apa blank, Pak. Nah mungkin lah tinggal taruh di mikroskop enggak kan? Cuma tuh, tapi itu loh. Kira-kira itu. Jadi pemahaman dulu kita dulu kan keyakinan dulu, ya ilmu kan? Setuju nggak? Kalau tinggal nggak apa di mikroskop nggak bisa, hanya dapat dilihat dengan batin. Batin itu bahasa simbol di agama, wilayah tarekat disebut makrifat. Disebut makrifat. Paham iman itu? Kait agama? Ya. Insya Allah nggak akan ketemu, selalu timbul perdebatan, tak akan pula pernah tercapai. Ya. Kalau antum hanya mengandalkan ya pengukuran menilai tambo ditimbang dengan ilmu sejarah atau materi, akan timbul perdebatan, ujungnya tidak akan ketemu. Begitu juga menemukan kapan adanya tempat kerajaan keraton Majapahit, nggak akan ketemu sampai kiamat, kecuali Betanyukaan doang sombong Belanda. Karena materinya dari itu, dari materi. Sepakat tak? Ya, mari sebenarnya di Quran. Ya, nggak akan ketemu. Justru karena itu mengukur tambo sekaligus menilainya hanya dengan alat tersendiri pula. Membantu, yaitu nama alatnya keyakinan aja lah. Ya, itu dulu. Jadi keyakinan itu taklid? Tidak. Bapak yakin itu tidak dari taklid. Kalau bapak-bapak yakin dari taklid, namanya menari Mose. Hengak. Oon. Apa kalau taklid saja oon? Tapi kalau yakin tidak dari oon. Ya. Dari uun. Uun gitu ya. Ganti dia jangan oon, nah, ini udah lama ya. Uun. Oh, alhamdulillah nama uun dari Minang. Yang ada iin, padusi. Jadi mengukur tambo jelas ada alat, yakin. Yakin ya? Berdasarkan kenyataan tidak dapat didustakan oleh setiap pendukung budaya Minangkabau. Kebiasaan ada, akhirnya yakin tambo itu ada.
Kebiasaan kultur, ya. Dalam hubungan ini diyakini bahwa para pengawal kerajaan, sebagaimana halnya raja itu sendiri, yakin aja dulu ya, kalau masih bekerja ini ya, yakin aja dulu. Nanti ngerti. Kalau Bapak sudah lepas dari yakin, Bapak melihat. Kalau Bapak sudah melihat, Bapak komunikasi. Kalau Bapak sudah komunikasi, Bapak bercengkrama. Dia kambian siang bercengkrama Pak. Tapi cara kecil masuk wilayahnya. Karena ini nggak mau diundang. Dia bukan sejenis jin. Tambah pusing nanti dia marah pelan dulu. Pusing kan? Enggak kan? Enggak kan? Itu bukan dimasukin dia. Sampai di situ ada pertanyaan. Pertanyaan saja. Paling pertanyaan diyakini itu baca caranya doang supaya jangan takdir. Kan itu. Ya. Betul, para pengawal yang 4 kerajaan dulu kehadirannya sebagai keturunan dari keluarga istana kerajaan Minangkabau di Pulau Punjung, Sungai Dare. Kedatangan mereka ke Pariangan diulang kedua. Memang ada sebagian kerajaan kan di sana, itu pengawal di sana, datang kedua. Merantau balik ke Pariangan. Ya. Setelah kerajaan itu mengalami revolusi istana, babak belur di Pulau Punjung. Ada revolusi istana, terbunuhnya nenek moyang dari keturunan Damasraya. Rajonya bernama pada masa itu Indrawarman tahun 730 Masehi. Terbunuh dia. Akibat politik dinasti Tang Cina. Kenapa dia memasuki wilayah Pulau Punjung Cina? Cina itu sentral Buddha. Ya. Raja Indrawarman yang terbunuh itu ayahandanya bernama Sri Maharaja Lokitawarman. Wafat 718. Beliau ini sultan, mempelajari Islam karena ada kerjasama dengan Bani Umayyah. Ya. Tapi tidak meritualkan, ngerti Islam. Cina dinasti Tang Maraso dirugikan karena ada hubungan dengan Raja Minangkabau yang di Pulau Punjung dengan Bani Umayyah. Hubungan ini terkait dengan keuntungan dagang. Duduk Pak, maka masuk Cina. Cina punya armada yang keras. Sama susupin dulu apa itu orang Cina belajar dulu di sana. Sama Islam itu sudah dulu Mekah, ada profesor siapa tuh. Di Cina ada tuh, masuk ke sana, ada bukunya, ada cara sendiri lah. Ya, kalau dibunuh terbunuh dia, karena itu keturunan para pengawal kerajaan Minangkabau tadi balik ke Pariangan. Tidak lagi secara murni mewarisi silat yang terbawa dari asal-muasal mereka. Waktu di Pulau Punjung masih murni. Murninya gitu Pak. Iya bisa diam. Itu murni. Tapi pas balikkan dulu ke Pariangan, pertama di Pariangan bisa jadi aja, bisa jadi ulang. Nah, Pulau Punjung masih itu, tapi pas balikkan dulu nggak bisa. Saparo Pak, kecuali di Sasean mengaji mah, kok bisa. Jadi apa-apa. Kalau ingin mengaji di hari jadi-jadian, sentralnya Pulau Punjung. Wasilannya di situ. Indah Gunung Merapi, Indah Pariangan, itu justru menghilangkan. Nah, kan susah tuh. Kalau ingin menghilangkan orang, ke Gunung Merapi. Kalau ingin menjadian, ke Pulau Punjung. Itu sama dengan. Duduk Pak. Jadi apa-apa boleh tanya dan pernah ngaji ilmu mau. Ilmu ini pasti sentral ke Pulau Punjung. Pembarasiannya Kak Gunung Merapi.
Sampai mana? Harimau itu punya wilayahnya di Kajamanan, Pak. Nah, sama itu, Pak. Aku udah kunjung ke Kajamanan tuh. Nah, jadi badannya di Siko. Kalau mana orang ke badan unsur inti di Siko. Nah, di Kajamanan mulai. Kajamanan itu istilahnya nan guru, dipangkat dengan guru. Yang curai kan juga, anda anak, nggak boleh di Islam. Ya, mangan jamanan kabur itu tidak darah yang paling sekotor-kotornya di atas dunia ini. Nggak boleh mengerti. Darah paling kotor itu bukan penyakit, Pak. Limpahan hawa. Aduh, kama, garantilah kecewa. Ini naik jualan di Siko. Biku jadi pelurimo kan dah lama wana. Jadi balik ke dulu. Ilmu silat artinya sudah mengalami adaptasi kembali dengan lingkungan alam Minang Kabau. Nah, jadi udah. Tapi tando ilmunya indah. Ibarat kereta dulu kasampia, dulu kampo, bahkan dulu itu kaki dia nanti. Kalau masih balik ke kampo ada jadi mau. Ada ilmu sihir mau, tetanya harus balik ke buku. Duduk lah. Itu ada doa. Jadi kalau nggak tahu, jangan lakukan apa-apa. Nanti lainnya lakukan dengan dulu. Hati-hati bisa menyeret syariat. Batu biasa coba. Awal muslim hitam duduk. Atau batu taminan secara tradisi duduk. Jut pakaian saja bisa mempengaruhi. Pas batek kamu babu sampai dulu bukan tanduk aku tuh. Ya bukan. Itu taruh limau, mak, sihirnya lah, nyampak. Pasti sambat. Sampai kini masih diperhatikan itu, sambat nggak? Hati-hati di sana, nggak ingin memperdebatkan masalah itu. Kalau hanya kultur budaya, hanya hiburan pakai darah nama sambilan, oke aja. Salmon di lagu ini, jangan dia gini, jadi harimau. Apa-apa mendekati syirik. Kalau syiriknya karena keyakinan apa salah. Kayak mau sama. Anda tidak bisa sama. Bagi di bapak. Mau karena itu bisa dibuktikan. Ada yang menyuruh. Ada orang yang menyuruh itu. Dan sampai ada begini. Ya, kalau ini jadi lima balik sih perlu menjual. Nunasihati. Kalau sabar, berarti kita sabar masih dulu. Karena tinggal di situ. Jadi ribuan aja perlu berjuang. Kalau ingin normal jadi manusia, datang apa nih? Benar juga. Datang apa nih? Bisa normal deh. Harus semangat tuh. Nah kita sebagai penerus Siko dengan asli beragam dari karakter kita pelajari secara mana sampai tak. Nah itu gunanya, jadi gunanya pemahaman itu ilmu dulu. Kalau nggak dulu itu urusan kedua juga, ya kan? Islam memahami kan dengan ilmu dulu, pahami dulu, makrifati dulu, baru kita mengamalkan. Tapi hati-hati, ada yang mesti terus diamalkan gitu. Sebagian besar mengaruh dari ajaran ini Datuk Sri Gajo mengajarkan silek kepada keturunannya, termasuk para pengawalnya dari raja tadi, mengakibatkan timbulnya perpaduan antara silek-silek usako yang asli dan bisa jadi usali insting. Usali insting apa Pak? Hewani ya. Kepada ilmu-ilmu silat yang diciptakan ini Datuk
suri dirajo aslinya. Dengan perkataan lain, meskipun setiap pengawal Samisa Kucing Siang memiliki ilmu silat siang yang diterima sebagai warisan, setelah itu baru kemudian mempelajari ilmu silat Nini Datuk Suri Diraja, maka akhirnya ilmu silat Kucing Siang berbentuk paduan antara hasil pengolahan silat yang dibentuknya pun menjadi baru oleh Suri Dirajo diramu. Begitu pula pengawal-pengawal lainnya, semuanya merupakan hasil ajaran Nini Datuk Suri Dirajo. Artinya Nini Datuk Suri Dirajo telah diformulasi ya, dan menyeragamkan ilmu silat yang berisikan sistem metode bagi silat Minang, yaitu langkah tigo setelah kaduo digeser ke belakang. Duduk Pak, karena Islam lado harus langkah ampe, karena langkah ampe berisi Allah, alif lam lam ha. Alhamdulillah telah dicoba dikenalkan di lapangan di sasaran ya, langkah ampe. Kemudian baru dibolehkan masuk langkah tigo. Jadi kalau apa-apa mempelajari ilmu langkah Minang sile dua, kalau apa-apa langsung dari langkah 2 dia di langkah 3 lagi kan diri siapa lari di belakang. Betul, apa bisa makan pulang? Sudah itu makan air, makan kayu bebek, langsung itu doyan. Dukulinya deh, nama Pak, pada macam itu. Paham bahasa nama? Sampai. Jadi kalau dari langkah 2 ke langkah sampai apa batang 5 saja, silakan belajar. Ada kaitan dengan Islam. Itu gurunya kemana? Nah, kebanyakan alhamdulillah di Minang dilakukan langkah KMP. Tapi ini bukan langkah 3 tidak ada. Harus langkah ampe dulu ke langkah, baru langkah 3. Apa ingin belajar itu? Ingin belajar langsung batang di langkah 3, menunjukkan apa ya? Tahu di situ. Nah ini jangan kita balik karena dia beresan. Pak, kalau dulu Pak dulu Pak, sungguh tidak jauh-jauh di sini doang. Aduh sampai ini sampai hubungan di hati, Anda lihat. Aduh, payah kasih masih ada lagi senyum. Abalan-abalan kalau pusing bisa, mari diam bisa. Ada kita tolong-tolong. Karena di situ ada doa sampai di dasar awal dulu. Sepakat. Itu gurunya. Jadi ada mengerti kan? Seluruh filosofi gerakan kita amalkan. Jadi seperti kucing siang berbentuk paduan merupakan hasil pengolahan silat yang tadi sudah disampaikan, termasuk karena campo menjadi sile baru nanti dibolehkan secara syarat. Nah kalau mengganti sile baru ya yang dibolehkan Islam di sini supaya jangan babari tarangsang ka ilmu usali. Ibu tidak menggigi kok, dijadian kata macam tanah. Kan itu kan, itu si perulang kan? Tidak bisa ada, jadi macam. Maka harus wajib mempelajari sile batinnya. Sepakat? Jadi apa-apa, ya. Karena ada garang insting hewani, tetap apa-apa harus dikuatkan ilmu batinnya secara Islam. Sebagai makanya Suri Dirajo Nini Datuk itu tiap belajar sasaran diakhiri dulu sile batinnya. Sile batinnya itu banyak kampung daerah pesisir di Pariaman ada Kapataran Sabui Salajie itu. Apa itu? Kapata sile batin.
yang muri-murinya. Tapi sayangnya sile itu kalau diturunkan ke muri-murinya udah negara. Nah nampak garanya tangga dulu jadi foto tapi bercakap. Caranya banyak tuh. Indah boleh ada orang motor. Indah boleh ada orang kale. Dia tahu orang kale jadi punya. Kalau motor jadi punya, bakal jalan putar orang punya. Memang boleh lari ke nan ano. Ya, kapatan ada bisa boleh. Tapi kalau ingin mendalami itu boleh bisa. Kalau pergabungan antara siat lahir dan siat batin, mutu sile menjenggot. Tidak lepas dari faktor manusia, ya. Nah, tapi kalau murni diambil satu-satu berbahaya. Faktor kemanusiaannya hilang, itu hadis. Ya. Yang dikendaki tambah lagi, setiap pengawal akan menjadi seorang yang sakti, mandraguna dan berwibawa. Setiap pengawal itu penting. Nggak mungkin sabalah-sabalah. Dalam tamu dinyatakan bahwa ini Suri Budajo memiliki juga kepandaian batininya. Dan paling khas beliau adalah namanya Gayuan. Apa? Gayuan. Pernah dengar? Gayuan. Di antara Gayuan ada disebut Gayuan lahir, yaitu ilmu sile untuk dipakai menyerang lawan menggunakan ampu jari kaki. Jo 3 macam sasaran. Ampu jari kaki lo tau kan? Menyerang itu Gayuan lahir menggunakan ampu jari kaki. Begini kita praktekkan. Ya, itu tercampur. Lahir jo batin. Sasarannya harus tahu. Harus 3. Karena tapi situ Gayuan lahir. Leher, jakun, halkun, tenggorokan. Kedua, limpatan paru, bulu hati, pusat. Itu sasaran. Pusat. Ampu kaki. Ketiga, sarang kanan. Jakun. Nah, jadi Gayuan lahir sih membunuh, Pak. Aduh, itu bahaya memang. Mesti ada lalat. Sampai tak? Tidak sembarangan itu. Dan kadang-kadang lain itu di nomor 2 kan, Pak. Keahlian sini ini nomor 2 kan, ilmu garangnya. Kalau Gayuan masuk antok jalannya. Hebat itu. Kedua, Gayuan angin. Nah, Gayuan angin. Menyerang lawan menggunakan tenaga batin, cara basalaman. Pak basalaman. Bentuknya itu tapi kan basalaman Pak dijanti. Tak. Senggol taruh ujungnya. Tak. Jadi Pak basalaman tapi senggol taruh ujungnya. Tak. Itu Gayuan angin. Sasarannya jeroan. Rangkai jantung, rangkai hati, rangkai limpa, lalu judul capek tuh Gayuan ini. Masih ada ilmu tuh. Atau bayar ya no, kalau mengulangi memakai ilmu kok ada kacau negara itu. Main santai saja ini kan, Gayuan ini apa deh? Ya. Jadi 2 Gayuan kok bagaimana? Ilmu Gayuan. Nah, dari ini nih Datuk Sri Budajo, itu memang disebar. Disebut nan aslinya Gayuan. Dalam tambo ialah Gayuan jenis nan kadul nan Gayuan angin. Kepandaian sile jo Gayuan angin kok tanpa menggunakan peralatan. Tidak perlu keramik, ladang, bodoh, tidak. Jika pengguna tenaga batin itu memakai peralatan, ilmunya beda juga memakai peralatan, maka namanya satu ilmunya Gayuan tapi pakai alat juhe. Apa? Pernah dengar juhe? Nah,
Di Jawa menyebutnya telur. Orang lama juga itu telur. Indah tinggal. Beda dari tinggal. Telur. Ya, itu luarnya lain. Kalau tinggal luarnya lain. Namanya jureng. Kalau di daerah namanya jureng. Kalau di pasisi namanya tinggal. Duduk lah. Jureng. Kalau di Jawa itu guna alatnya menggunakan paku, jarum, pisau. Pisau ketek. Menggunakan alat harus paku, jarum, jarum saya pentinggo. Kau dah terburu ke balik. Untuk balik. Barang buah bisa kada masukkan. Siapa kata titip? Mana mencoba juga. Alah. Betul. Hari ini bisa masuk. Nung yamin. Sombong indah itu tetap dia. Keyakinan itu harus jelas. Sepakat ya? Kata bayangkan kalau dia aja itu. Kucing bisa masuk. Kucing dia dari orang. Dicubu-cubu. Mana bisa? Itu jureng namanya. Kedua, parmayo. Kadang-kadang. Parmayo. Benda pipi dari basi dan mudah dilayangkan. Ini malayang, ada menjauh lupa. Parmayo itu. Jangan ping, kalau nggak timbul itu kan. Acak ini kan. Itu parmayo. Katigo sewa. Itu gayung, namanya gayung jureng, gayung parmayo, gayung sewa. Bayangnya kalau pada tahu namo, biasanya ada wawasan kan. Sewa. Jenisnya boneka ditingkap, bawa itu sewa. Kalau mau sewa, gue boneka. Ini aja bentuknya bisa jadi ringan, cucu-cucu jadi jangan sentuh. Itu suka sewa. Kami sewa itu, benar-benar. Selanjutnya tinggal sarungan sewa, tapi menggunakan binatang dari laut yang disebut pari, gitu ya. Jarumnya itu diganti tinggal pari. Jadi kepandaian sini menggunakan tenaga batin ada dua macam. Ada nada mula darat, ada mula darat. Kalau mula darat namanya jureng, parmayo, sewa, tinggal. Apa-apa Iwan orang Minang kadang-kadang kagak dari dulu kadang-kadang. Tapi baru paham pengertiannya kau kan. Ternyata ilmu batin suri ini gak ada lama. Duduk. Bangke ya. Kepada sini tenaga batin Minang lama tuh. Sampai kini masih disimpan. Sampai hari ini masih disimpan. Khusus kalangan sile uang Tenggana ya. Pas sile uang. Disabui ilmu itu panaruhan. Pernah? Kalau tak simpan itu namanya ilmu batin Minang nan gayung tadi. Namanya panaruhan dasar panaruhan. Tidak boleh keluar. Duduk. Apa-apa mungkin pernah belajar ilmu kamu, tapi kalau guru menaruh itu panaruhan jangan keluar. Tidak boleh. Berarti ini mempelajari karakter orang itu. Paham ya? Ilmu simpanan. Baru disimpan gurunya kadang-kadang jika haji kalau guru tidak kue iman, nyembunuh gurunya itu kan sapinya. Duduk kan? Makanya tempat tanya, si anak ingin, oke? Tapi di akhir itu anu ada bukan sapinya. Kan itu dah. Itu sapinya. Tidak mungkin lah guru di kalangan. Kalau di guru di kalangan tidak jadi guru namanya. Sepakai juga. Makanya ada tua guru, ada maha guru. Ada tua guru, ada maha guru. Itu di sasaran sile Minang. Tidak sama di dua. Ilmu sile, ilmu bela diri. Bela diri dulu ya, bukan silaturahmi. Kalau ini bukan bela diri, silaturahmi. Ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau ilmu bela diri dulu
digabung jadi seni. Digabungnya jo seni. Karena dari hiburan Pak, ada kafe dulu Pak. Ada kafe dulu, nah itu kan. Maka digabung jadi seni, maka jadi kafe. Ya, olahraganya jadi jatuh disebut garak sabila. Apa? Namanya manca. Tahu manca itu tidak? Mau onja. Garik tidak manca dia. Ikon datang susun. Garaknya datang susun. Tapi harus tahan garak kaki, garak tangan, garak kepala, guntingan. Harus paham. Manggunoannya ikuti urutan dua. Jadi tidak perlu di lapangan. Itu terkait jo karakter Bima Julia Tawa. Paham tidak? Karakter Julia Tawa. Jangan sampai nyo karakternya Rimo jadi gaya kami yang bingungnya. Gara kami yang bingung kan? Di langkah 9. Kamu larinya itu. Tidak mungkin kami yang menggunakan tarian. Pakar-pakar itu juga. Kalau masuknya Rimo ini, pas mau masuk dalam garak cile, manggigi rumput batu tidak tanggal. Kalau karakternya Rimo, dari. Tapi kalau karakternya misalnya pasisi, kayak undur, ya, kami bilang dimasukkan salah sasaran Pak. Cari skor, itu banyak terjadi. Duduk, dipahami ilmu ini. Jangan sampai salah sasaran. Artinya Pak, makanya dibina anak sia, mama sinan sia, mande sinan sia, asalnya dari ma, sukuan gua itu guru. Kalau ini gurunya dari Solo, kan bisa dari Samudra, dari karate kan tidak masuk dalamnya